Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Sebelumnya, Mimin ingetin lagi bahwa video ini berisi full content spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa mengisi kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana Mickey tiba-tiba datang ke gereja itu. Kedatangan Mickey berhasil menghancurkan Taiju dengan tendangan penghancur jamet yang sudah di-upgrade-nya. Dan yang lebih mengerikan yaitu Draken yang mengalahkan 100 anggota Black Dragon yang ada di luar gereja. Dan itu membuat Toman berhasil menghancurkan Black Dragon. Setelah kekalahan itu, Inui dan Koko meninggalkan Taiju. Lalu Hakai berbicara pada Taiju yang mengatakan bahwa Hakai telah salah karena mencoba membunuh Taiju. Tapi setelah ini, jika Taiju tetap kasar kepadanya, maka Hakai akan terus melawan Taiju. Berpindah pada Takemichi dan Mickey yang terlihat sedang berboncengan. Saat Takemichi menanyakan di mana yang lain, Mickey langsung berkata bahwa kita sudah sampai. Ternyata Mickey membawa Takemichi kepada Hina. Ternyata setelah Hina diputuskan oleh Takemichi, Hina pergi ke suatu tempat untuk berdoa pada malam Natal dan tanpa sengaja bertemu dengan Emma. Di sini Hina menceritakan semuanya pada Emma, yaitu tentang ayahnya yang menyuruh Takemichi untuk memutuskan Hina. Setelah itu Emma berniat membantu Hina. Kemudian Emma menelpon Draken yang sedang bersama Mickey dan menyuruh Draken dan Mickey untuk mencari Takemichi dan membawanya ke depan rumah Hina. Itulah kenapa Draken dan Mickey datang ke gereja, karena Mickey merasakan suara hati Mitsuya dan sekalian mencari Takemichi. Saat bertemu dengan Hina, Takemichi langsung menangis menelan umbelnya, kemudian berkata bahwa dirinya adalah seorang berandalan dan ayahnya Hina tidak menyukai itu. Tapi walau begitu, Takemichi akan terus berusaha untuk melindungi Hina dan meminta agar dirinya bisa terus bersama dengan Hina. Mendengar itu, dengan senyuman Hina bilang, "Oke sayang, kita balikan." Draken yang melihat itu berkata pada Mickey bahwa Takemichi terlihat sama seperti kakaknya Mickey, yaitu Shinichiro. Dan Emma hanya menangis melihat kebucinan dari dua bocil SMP itu. Ya, kalau di Indonesia sih udah dihujat ada bocil SMP yang sok-sokan romantis, ya enggak? Setelah drama yang sangat lebay itu, kemudian Mickey mengajak Takemichi untuk motor-motoran berdua. Saat sedang motoran berdua, di sini Takemichi bisa merasakan perbedaan dari karakter Mickey, yaitu saat Mickey sedang bersama dengan Takemichi dan yang lainnya, Mickey terlihat sangat menakutkan dan sulit untuk didekati. Tapi saat Mickey hanya berdua dengan Takemichi, Mickey terlihat sangat tenang dan bisa bercerita apapun tentangnya. Takemichi bertanya mengenai di mana orang tua Mickey saat ini, dan Mickey menjawab bahwa dirinya tidak memiliki orang tua. Dan Mickey hanya tinggal bersama kakeknya dan Emma saja. Mickey juga bercerita bahwa dirinya dan Emma tidak memiliki ibu kandung yang sama. Dan dulu mereka berdua hidup di rumah yang berbeda. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, ibunya Emma menyerahkan Emma kepada kakeknya Mickey. Dan setelah itu ibunya Emma tidak ada kabar lagi. Jadi semenjak hari itu kakaknya Mickey lah yang sudah mengurus mereka berdua. Dan Mickey dan Emma kecil selalu mengikuti kakaknya kemanapun kakaknya pergi. Dan kakaknya lah yang sudah mengajari Mickey banyak hal. Tapi semenjak kakaknya mati, Mickey merasa seperti tidak tahu apa yang terjadi. Karena kakaknya seharusnya ada, tetapi tidak ada. Dan Mickey sendiri tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Dan semenjak itu juga, pikiran Mickey menjadi kosong. Sampai dirinya tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah, dan mana yang benar dan yang salah. Takemichi yang mendengar itu berpikir bahwa saat ini Mickey sudah menyadari dirinya akan kehilangan akal sehat dan terjerumus ke dalam kegelapan dalam dirinya di titik ini. Saat sudah sampai di suatu tempat, Mickey bercerita kepada Takemichi mengenai kakaknya, yaitu Shinichiro. Shinichiro dulunya adalah top global dari sebuah geng, walau dia masih sangat payah dalam bertarung.
Namun berandalan di Tokyo berkumpul di sekelilingnya dan mengidolakan sosok orang yang lebih lemah dari mereka, yaitu Shinichiro. Hingga pada suatu hari, Mickey kecil bertanya pada kakaknya mengenai rahasia kakaknya yang begitu disegani oleh orang-orang. Padahal kakaknya ini benar-benar lemah. Tapi Shinichiro hanya menjawab bahwa saat ini Mickey hanya belum bisa mengerti keadaannya. Mickey juga berkata pada saat kakaknya memimpin pria tangguh di Tokyo, kakaknya selalu terlihat lebih terang dari yang lainnya. Dan Mickey yakin kakaknya dan anggotanya selalu berpikir bahwa mereka tidak akan pernah terkalahkan saat mereka semua bersama. Takemichi yang mendengar cerita itu berkata bahwa Shinichiro sama seperti Mickey. Tapi Mickey berkata bahwa itu salah karena dirinya adalah orang yang lemah dan Takemichi adalah orang yang kuat. Karena menurut Mickey yang terpenting bukanlah soal memenangkan pertarungan, melainkan untuk tidak kalah melawan dirimu sendiri. Dan dengan epiknya Mickey berkata jika nantinya dirinya merasa seperti terguncang dan kehilangan akal sehatnya, maka Mickey meminta agar Takemichi memarahi dirinya seperti yang dulu kakaknya lakukan. Dan bocil mesum kita sangat bersemangat menerima permintaan dari Mickey itu. Singkat cerita, malam tahun baru telah tiba dan diadakan pameran malam tahun baru. Di sana, Takemichi dan Hina bertemu dengan Mitsuya, Hakai, dan Yuzuha, serta kedua adik perempuan dari Mitsuya. Takemichi dengan pedenya mendekati adik Mitsuya, tapi adiknya Mitsuya malah mengejek Takemichi. Dan setelah itu, kedua adik Mitsuya menghampiri Hina dan lebih menyukai Hina. Takemichi yang melihat itu kesal atas apa yang baru saja dia alami. Kemudian mereka semua tertarik dengan sebuah stand yang menjual kertas doa, dan mereka pun membeli dan menuliskan doanya di kertas tersebut. Mitsuya menulis dia ingin menjadi pandai berkelahi tahun depan. Kemudian saat Takemichi selesai menulis doanya, Mitsuya dan Hakai mengagetkan Takemichi hingga kertas doa Takemichi terlepas dan terbawa angin. Kertas doa itu jatuh di depan Shifuyu dan Paean, dan Shifuyu langsung mengambilnya. Takemichi yang melihat itu sambil berlari ingin mengambil kembali kertas doa miliknya. Namun sayang karena refleks Shifuyu tidak sengaja melemparkannya hingga terbawa angin lagi. Takemichi langsung berlari lagi disusul oleh teman-temannya yang ikut mengejar Takemichi sambil tertawa bahagia. Terlihat Muto dan Nahoya Kawata yang melihat itu merasa tertarik dengan kesenangan yang mereka lakukan, dan mereka hendak ikut bersenang-senang dengan yang lainnya juga. Sampai akhirnya kertas doa itu sudah berada di tangan Mickey yang saat ini sedang bersama Draken dan Emma. Melihat Takemichi yang sudah kelelahan, Mickey pun hendak mengembalikan kertas doa itu. Tapi sayangnya sebelum Takemichi mendapatkannya, tiba-tiba suara petasan mulai terdengar, yang itu menandakan 10 detik lagi tahun akan segera berganti. Mereka semua pun mulai bersama-sama menghitung mundur dari 10 hingga 1. Dan saat sudah di hitungan 0, terlihat mereka semua bersorak gembira merayakan pergantian tahun itu. Di tempat lain, Hanma merasa sedikit terkesan karena pada akhirnya Takemichi bisa melakukannya, yaitu menghentikan Hakai yang akan membunuh Taiju. Tapi si biang masalah hanya tersenyum dan berkata jika ini masih belum berakhir. Singkat cerita, diadakan pertemuan Toman lagi, yang itu adalah rapat Toman di awal tahun. Saat sudah mulai, Draken langsung menyampaikan pada semuanya bahwa sebelumnya Toman dan Black Dragon terlibat sebuah konflik yang disebabkan oleh perselisihan antara Hakai dan saudaranya, yaitu Taiju, yang merupakan ketua Black Dragon generasi ke-11. Dan itu membuat mereka telah melanggar perjanjian damai antara Toman dan Black Dragon. Dan pada saat malam Natal, beberapa anggota Toman terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan Black Dragon dan berhasil menghancurkan Black Dragon pada malam itu. Setelah itu, Draken berkata bahwa ada 3 orang yang akan mendiskusikan hal ini dengan semuanya. Kemudian Draken langsung menyuruh Hakai untuk maju ke depan sebagai orang yang pertama. Hakai mulai bercerita bahwa insiden itu diawali dengan sebuah kebohongan yang Hakai ceritakan kepada Takemichi.
dan membawa Toman terseret ke dalamnya hingga menghasilkan perselisihan antara Toman dan Black Dragon. Di sini Hakai menyampaikan bahwa semua ini adalah mutlak kesalahan Hakai, dan Hakai langsung membungkuk meminta maaf kepada mereka semua. Muto yang melihat itu langsung respek dengan perkataan Hakai dan berkata bahwa setiap konflik selalu diawali dengan hal yang kecil. Dilanjut dengan Nahoya Kawata yang dengan senyuman manja mengatakan, lagi pula kita menang melawan Black Dragon, jadi semuanya baik-baik saja Hakai. Dan terlihat para anggota Toman yang lain juga dengan respeknya menyuruh Hakai untuk mengangkat kepalanya, karena saat ini tidak ada yang perlu disalahkan. Dan dengan epiknya, Mitsuya berkata bahwa Hakai masih memiliki tempat bersama mereka, yaitu sebagai wakil ketua divisi 2 Toman. Setelah itu, Draken mulai berteriak lagi, menyuruh orang kedua untuk maju ke depan. Dan orang itu adalah Koko dan Inui. Saat sudah mulai, Koko dan Inui langsung memperkenalkan dirinya sebagai anggota generasi ke-11 Black Dragon. Kemudian Koko berkata bahwa setelah kalah dari Toman, pemimpin mereka yang sebelumnya yaitu Taiju sudah pensiun, dan saat ini mereka berdualah yang memimpin generasi ke-11 Black Dragon. Dilanjut dengan Inui yang berkata bahwa sebelumnya mereka sudah berdiskusi dengan Mickey, yang pada akhirnya saat ini mereka berdua memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Toman. Lalu Mickey mengatakan bahwa saat ini anggota Black Dragon generasi ke-11 termasuk Koko dan Inui ditugaskan dalam skuad divisi 1 Toman, dan mereka sepenuhnya berada dalam kendali Takemichi, yang berarti saat ini Takemichi adalah top global divisi 1 Toman sekaligus ketua dari generasi ke-11 Black Dragon. Takemichi yang mendengar itu pun kaget karena saat ini Black Dragon ada di bawah perintahnya, dan Takemichi bertanya siapa orang yang sudah memutuskan rencana ini. Namun Mickey berkata bahwa semua ini adalah kemauan dari Koko dan Inui sendiri untuk menjadi bawahan dari bocil mesum kita. Kemudian Koko dan Inui memberikan hormat kepada ketua baru mereka, yaitu Hanagaki Takemichi. Dan dengan epiknya, Inui berkata bahwa dia tidak meminta Takemichi untuk percaya padanya. Tapi jika Takemichi membutuhkannya, beritahu saja apa yang harus Inui lakukan. Setelah itu, Draken berteriak lagi untuk menyuruh semua anggotanya untuk diam, karena Mickey ingin menyampaikan sesuatu lagi. Mickey berkata bahwa dia ingin berbicara mengenai sesuatu yang melibatkan konflik itu. Dan tanpa rasa ragu, Mickey langsung dengan tegas mengatakan bahwa mulai saat ini Kisaki Teta telah dipecat dari Toman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian, and see you next video.